Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, di Desa Daka, Kecamatan Tapango, Polman, Sulawesi Barat, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini diwarnai dengan Festival Sayang Patudu atau Kuda Penari. Apa makna spiritual festival ini? Berikut liputannya untuk Anda. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Daka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, digelar 13 Oktober 2024 lalu. Uniknya, perayaan ini dirangkaikan dengan Festival Sayang Patudu atau Kuda Penari, yang diikuti oleh beberapa dusun di Desa Daka, yaitu Dusun Daka, Katapang, dan Lakejo. Sayang Patudu atau kuda menari itu sendiri merupakan tradisi suku Mandar di Sulawesi Barat yang menyatukan unsur agama dan budaya lokal. Dalam bahasa Mandar, sayang berarti kuda, sementara patudu berarti menari. Kesenian ini sangat terkenal di Polewali Mandar dan biasanya digelar sebagai bentuk rasa syukur, terutama bagi anak-anak yang telah hatam Al-Quran atau menyelesaikan bacaan Al-Quran 30 juz. Selain itu juga ditampilkan dalam acara pernikahan, perayaan, dan juga penyambutan tamu pejabat. Kepala Desa Daka Abdullah Syarifuddin mengungkapkan bahwa perayaan Maulid yang dirangkaikan dengan Festival Sayang Patudu ini merupakan yang pertama kali setelah 10 tahun tidak dilaksanakan. Pihaknya pun ingin terus melestarikan dan mengembangkan budaya ini. Kenapa kami laksanakan ini? Karena kami menganggap bahwa identitas kita ini yang mulai luntur itu harus dikembalikan. Dan selama ini saya merasa pelan-pelan identitas masyarakat kita di Mandar ini terus menghilang sedikit, sehingga mau tidak mau kita harus memunculkan kembali. Banyak hal yang kita bisa dapat di dalam kegiatan seperti ini, baik dari sisi religinya, dari sisi sosialnya. Banyaklah, kira-kira itu alasannya. Arak-arakan Sayang Patudu ini melibatkan kuda penari yang ditunggangi anak-anak mengelilingi kampung dengan diiringi lantunan musik rebana. Pada festival di Desa Daka ini, Sayang Patudu diperlombakan. Ada sebanyak 30 ekor kuda yang mengikuti festival ini. Satu persatu kuda-kuda ini maju ke depan panggung dengan ditunggangi 2 anak perempuan untuk menari mempertontonkan kemahiran mereka. Setiap kegiatan menyambut keluarga bangsawan harus disambut dengan sayang patudu gitu. Ya, sayang patudu ini kan bahasa Mandar, namanya sayang kan kuda, kemudian patudu menari. Ya, kemudian lama kelamaan karena ini adalah bentuk dari isu dari kerajaan Badanipa, kemudian masuk dalam tradisi kebudayaan Mandar. Nah, sehingga dikembangkan, muncullah gagasan dari keluarga Mandar bahwa mungkin bagus kalau sayang patudu ini atau biasa kita namakan kuda menari untuk acara-acara keagamaan, ya seperti acara khatam Al-Quran bagi anak-anak yang sudah tamat Al-Qurannya, kemudian mungkin acara memperingati acara Maulid seperti ini ya, yang tadi ini di kampung kami. Kemudian bisa juga biasa ada acara setelah pernikahan, rombongan-rombongan dari keluarga laki-laki atau keluarga perempuan itu dibawa keliling kampung dengan menggunakan sayang patudu atau kuda menari. Ya, acara-acara keagamaan lah. Festival Sayang Patudu juga dimeriahkan dengan adanya Pakalindada. Pakalindada ini merupakan seseorang yang melantunkan sebuah karya sastra berbentuk pantun dalam bahasa Mandar. Tradisi unik ini juga telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak 1 dekade lalu. Rahmatia Muhammad Syaiful, Unhas TV. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2024 ini fokus meningkatkan kapasitas kepemudaan dan olahraga. Salah satu jalan yang ditempuh adalah sinergi dan kolaborasi. Berikut liputannya. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan berbagai program kerja yang memfokuskan pada pengembangan kepemudaan dan olahraga di tahun 2024. Beberapa kegiatan utama di bidang kepemudaan meliputi penyusunan rencana aksi daerah, yang diantaranya pelatihan bagi pemuda, khususnya untuk pengembangan organisasi kepemudaan,
Kegiatan ini melibatkan berbagai organisasi seperti KNPI selaku otoritas dan menekankan pelatihan di bidang teknologi informasi dan kewirausahaan. Selain itu, menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON, Dispora Sulsel juga meningkatkan anggaran untuk kegiatan olahraga. Namun, tidak hanya itu. Pertandingan lain di beberapa cabang olahraga di daerah seperti takalar, bone, dan marus juga tetap dilakukan. Ini bertujuan untuk memicu partisipasi masyarakat dan mendorong pola hidup sehat melalui olahraga. Jadi untuk tahun 2024 ini kita mengikut dengan program kerja dari rencana kerja yang ada di pemerintah provinsi. Nah, untuk tahun 2024 ini kita telah melaksanakan beberapa kegiatan, khusus di bidang kepemudaan itu ada kegiatan penyusunan rencana aksi daerah, lalu kemudian juga ada kegiatan pelatihan bagi pemuda, tapi khusus itu pengembangan IT. Jadi kami undang organisasi-organisasi kepemudaan yang kemudian kita berikan bimbingan, memberikan pelatihan untuk khusus di bidang IT. Ada juga kewirausahaan. Intinya kita beberapa kali kegiatan ini akan mengundang beberapa organisasi kepemudaan, ada KNPI selaku otoritas, ada juga Kuarda Pramuka, lalu kemudian organisasi-organisasi kepemudaan lain. Tapi memang lebih banyak ke pelatihan-pelatihan, termasuk pengembangan kapasitas. Ditambahkan Erwin, jika kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pihak-pihak terkait, termasuk organisasi-organisasi kepemudaan dan komunitas olahraga. Meskipun ada ego sektoral yang menjadi tantangan, Dispora berupaya untuk menjalin kolaborasi yang lebih erat untuk mencapai tujuan bersama. Inilah yang menjadi dasar bahwa sinergi antara berbagai entitas diperlukan untuk mencapai dampak positif yang nyata bagi masyarakat, khususnya di bidang kepemudaan dan olahraga. Meskipun demikian, Dispora menyadari pentingnya kolaborasi dan sinergi yang lebih kuat agar kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang lebih cepat dan efektif. Kolaborasi dengan pihak-pihak lain, termasuk pemerintah daerah dan lembaga-lembaga terkait diperlukan, agar dana APBD yang digunakan dapat dinikmati langsung oleh masyarakat dalam bentuk kegiatan yang berdampak nyata. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Diaspora Indonesia ikut terdampak oleh dua badai topan beruntun, Helen lalu Milton. Bahkan ada yang mendapat perintah evakuasi untuk badai Milton. Tapi sebagian di tempat evakuasi akhirnya juga menghadapi angin puting beliung. Selengkapnya ikuti laporan tim VOA berikut ini. Baru mulai pulih dari badai Helen, warga di Amerika Serikat bagian Tenggara kembali menghadapi badai baru Milton yang baru menghantam Florida sebagai hurricane kategori 3 berkecepatan angin 205 km per jam. The storm was significant, but thankfully this was not the worst case scenario. The storm did weaken before landfall, and the storm surge, as initially reported, has not been as significant overall as what was observed for Hurricane Helene. Saat menerjang Florida, Helene masuk kategori 4, lebih parah dibandingkan Milton. Tapi tetap saja perintah evakuasi diberlakukan bagi wilayah yang terdampak. Diaspora Indonesia termasuk di antara yang mendapat perintah evakuasi. Saya di zoning E itu dimandatori harus evacuation. Karena evacuation itu zone A, B, and C itu mandatory evakuasi. Harus pindah. Yoko mengungsi sejak awal pekan karena khawatir terjadinya kemacetan. Karena teman saya yang keluar hari Senin pindah ke utara, ke daerah Atlanta, biasa cuman 6 jam nyetir, sekarang harus nyetir hampir 15 jam untuk sampai sana. Sementara Dian dan keluarganya mengungsi ke arah selatan, mereka pun mengalami kemacetan. Biasanya 3 jam ke sini, tapi kemarin karena macet jadi kita 4 jam lebih sampai di sini. Dian dan keluarganya tinggal di Tampa, salah satu wilayah yang juga berada di jalur badai Milton. Begitu tiba di kota Stuart, dekat West Palm Beach, wilayah ini dilanda tornado dan angin puting beliung bawaan Milton. Saya merasa khawatir sekali dan panik karena saya ada anak 2 yang saya khawatirkan anak-anak saya ini. Jadi makanya kita pergi. Kalau rumah umpamanya kena rumah nggak apa-apa, yang penting orangnya selamat. Hingga Rabu malam waktu Florida, lebih dari 130 peringatan tornado dikeluarkan di Florida.
Florida dan negara bagian sekitar, warganya memang umumnya terbiasa dengan adanya badai kuat yang disebut hurricane atau topan. Dan musim badai Atlantik ini berlangsung mulai Juli dengan badai-badai terkuat, biasanya terjadi mulai pertengahan Agustus. Bukan hanya angin kencang yang menjadi ancaman, tetapi juga hujan deras yang dibawanya yang menyebabkan banjir. Farah adalah seorang diaspora Indonesia di Orlando yang bekerja di salah satu resort Disney World. Meski ia tak tinggal di zona evakuasi, efek Milton terasa hingga wilayahnya. 9 tahun saya di sini, baru kali ini saya nggak bisa tidur semalaman. Biasanya sih santai-santai tidur aja. Tadi malam termasuk kencang sekali suara di luar itu ya, kita beberapa kali lihat jendela. Terus kita tidurnya di ruang tengah yang ada kebetulan nggak ada jendelanya gitu. Florida masuk wilayah kerja KJRI Houston yang telah memantau perkembangan badai sejak topan Helen. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan Karlina Amkas dan tim VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.